Om Swastiastu. Halo semua. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas dan memaparkan jawaban hasil dari UTS saya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luputurani Merlina. Saya dari program studi S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 2513031027. Baik, jadi saya akan langsung ke pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu nilai-nilai kesucian dari kehidupan bagawan biasa. Nilai yang pertama yaitu ada tapasya atau pengendalian diri, yang dimana menjauh dari kemewahan duniawi dan menempuh kehidupan tapa brata. Yang kedua ada satya atau kebenaran, yang dimana mengabdikan hidupnya pada pencarian dan penyebaran kebenaran. Yang ketiga ada jenana atau kebijaksanaan, yang dimana mencurahkan seluruh hidupnya untuk menulis Weda dan Mahabharata demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang keempat yaitu ada bakti atau pengabdian, yang dimana kesetiaannya kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada umat manusia. Yang selanjutnya ada relevansi ajaran Bagawan Vyasa pada masa kini. Yang pertama ada mengajarkan umat Hindu hidup sederhana dan berfokus pada spiritualitas bukan hanya harta. Yang kedua yaitu mendorong umat untuk menyebarkan pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu mengingatkan pentingnya menjalankan dharma di tengah tantangan modern saat ini. Yang selanjutnya ada makna kesucian sejati menurut ajaran agama Hindu. Kesucian sejati bukan berasal dari status sosial atau penampilan luar, tetapi dari kemurnian hati, pikiran, dan perbuatan. Orang suci adalah mereka yang mengendalikan indria, berpikir benar, dan bertindak sesuai dengan dharma. Yang selanjutnya ada nilai moral karma pala dalam agama Hindu. Yang pertama, nilai karma pala, yang dimana setiap tindakan memiliki akibat atau disebut dengan sebab akibat moral. Yang kedua ada satya atau kejujuran, yang dimana lebih baik jujur meskipun hasilnya kecil daripada memperoleh hasil besar dengan cara yang tidak benar ataupun dengan tidak menggunakan usaha sendiri. Yang ketiga ada ahimsa dan dharma, yang dimana hidup dengan moralitas dan kebenaran membawa kedamaian, yang dimana ahimsa itu artinya tidak menyakiti. Yang selanjutnya, saya akan membahas tahap-tahap Astanga Yoga atau 8 tahapan yoga. Tahap yang pertama yaitu ada yama, yang dimana pengendalian diri atau tidak melakukan kekerasan, melakukan kejujuran, tidak mencuri, dan tidak serakah. Yang kedua ada niyama, yang dimana disiplin pribadi atau kesucian, kepuasan, tapa, swadhyaya, dan bakti. Yang ketiga ada asana, yang dimana sikap tubuh atau postur saat bermeditasi. Yang keempat ada pranayama, yang dimana pengaturan nafas untuk menenangkan pikiran. Yang kelima ada pratyahara, yang dimana menarik indera dari objek luar menuju dalam. Yang keenam ada dharana, yang dimana pemusatan pikiran pada satu titik atau objek. Yang ketujuh ada dhyana, yang dimana meditasi yang mendalam dan berkelanjutan. Yang kedelapan ada smedhi, yang dimana kesatuan penuh antara individu dan Tuhan atau Brahma. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai mengembangkan kasih dengan kebenaran, yang dimana ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melihat teman berbuat salah, kita menasehatinya dengan cara baik tanpa marah. Ini menunjukkan
Kasih yang berlandaskan kebenaran tidak membiarkan kesalahan, tetapi juga tidak membenci pelaku. Makna yang didapat dari kejadian tersebut yaitu kasih sejati hanya bisa berkembang bila didasari oleh kejujuran, keadilan, dan dharma. Kebenaran membawa cinta yang murni. Yang selanjutnya ada pengalaman hidup dan hukum karma pala. Jadi contoh pengalaman hidup yang pertama yaitu ada saya pernah malas membantu teman saat teman kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya, ketika saya membutuhkan bantuan atau saya tidak mengerti juga dengan tugas itu, saya kesulitan dengan tugas sekolah itu, tidak ada yang membantu. Dari situ saya sadar bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi, nilai moral dan ajaran yang dapat dipetik dari kejadian tersebut adalah yang pertama ada karma, yang dimana tindakan baik akan menghasilkan hasil yang baik, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada sewa atau pelayanan, yang dimana melayani orang tua dan sesama adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga ada tanggung jawab dan moralitas. Untuk yang selanjutnya ada tahapan meditasi. Sebelumnya kita sudah membahas tahapan yoga dan sekarang akan membahas tahapan dalam bermeditasi. Yang pertama yaitu membersihkan diri atau mandi atau mencuci muka dan tangan, yang dimana melambangkan penyucian jasmani dan rohani. Yang kedua ada duduk di tempat yang bersih dengan alas, yang dimana menjaga energi tubuh tetap stabil dan fokus. Yang ketiga yaitu ada posisi punggung tegak lurus, yang dimana memperlancar aliran prana atau energi vital. Yang keempat ada tangan di pangkuan dan mata terpejam, yang dimana membantu konsentrasi dan mengendalikan indera. Dan yang kelima ada menenangkan pikiran beberapa detik, yang dimana mengosongkan pikiran dari gangguan duniawi. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan mantra, yang dimana menghubungkan diri dengan vibrasi ilahi, misalnya dengan pengucapan Om. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas Dasa Awatara atau 10 penjelmaan dari Dewa Wisnu. Mengapa Wisnu yang dominan turun ke dunia? Karena Dewa Wisnu memiliki fungsi memelihara dan menyeimbangkan alam semesta atau stiti. Saat Dharma menurun, Wisnu turun dalam bentuk awatara untuk menegakkan kebenaran itu kembali. Lalu, bagaimana peran kita jika kita menjadi seorang awatara? Kita bisa meneladani sifat-sifat Wisnu seperti menjaga kedamaian, menolong orang lain, serta menjaga keseimbangan alam dan moral di sekitar kita. Dari sana kita sudah bisa menjadi awatara cilik. Yang selanjutnya yaitu pembuktian bahwa Tuhan ada di mana-mana atau yati wiyapaka. Pembuktian yang pertama yaitu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui keindahan alam, kehidupan makhluk hidup, dan hukum alam yang teratur. Yang kedua yaitu ketika kita berbuat baik dan merasakan kedamaian, itu adalah manifestasi Tuhan dalam hati kita. Yang ketiga, ada Tuhan hadir di udara yang kita hirup, di matahari yang memberi cahaya, dan dalam setiap detak kehidupan. Selanjutnya,
menyeimbangkan kasih dengan kebenaran dari hukum karma pala. Contohnya, yang bisa kita lakukan yaitu menolong teman dalam kesulitan belajar tanpa kita mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Karena tindakan kasih itu berdasarkan niat tulus dan kebenaran. Hasilnya adalah kebahagiaan batin dan hubungan harmonis. Jadi makna yang kita dapat dari contoh pengembangan kasih sayang itu adalah kasih sejati lahir dari kebenaran. Jika kasih dilakukan dengan motif yang salah, ia akan kehilangan nilai spiritualnya. Yang selanjutnya ada yoga, asanas, dan meditasi. Jadi, mengapa yoga asanas penting dalam meditasi? Uh, yang pertama ada alasannya. Alasan yang pertama yaitu asanas, membantu menstabilkan tubuh agar tidak mudah lelah saat bermeditasi. Yang kedua, melatih keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Yang ketiga, membuka saluran energi atau nadi agar prana mengalir dengan baik. Yang keempat, saat tubuh tenang, pikiran menjadi mudah dikendalikan dan tercapai ketenangan batin atau disebut dengan santi. Jadi keterkaitannya, gerakan asanas menenangkan tubuh, napas terkendali, pikiran stabil, mencapai meditasi yang dalam, dan menyatu dengan Tuhan. Jadi, yoga asanas dengan meditasi itu memiliki keterkaitan atau tujuan yang sama. Baik, sekian dari pemaparan jawaban dari hasil UTS saya. Jika ada salah pemaparan, salah pembawaan, dan salah dari pencakupan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dari kalian ada yang memiliki saran, kritik, maupun pertanyaan, bisa komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Bye-bye.